berlama-lama lagi, kita akan berikan sambutan hangat kepada Pendeta Ali Pinli. Mari yang onsite berikan tepuk tangan yang meriah. Yeah. Yang online berikan emoticon tepuk tangan. Yeah. Silakan Pak Ali Pin. Oke. Ya. Dadah, langsung. Mike, Pak. Tes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di onsite maupun yang sedang online. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini saya boleh menyampaikan materi dari tim pengembangan pemuritan maupun tim materi Panitia HUT, juga Pak Philip meminta saya juga menyampaikan 2 sesi ini. Saya bersyukur untuk kesempatan yang sudah diberikan. Bapak Ibu, tadi kita sudah berdoa, maka kita akan langsung melanjutkan saja sesi hari ini. Sekali lagi mengucap syukur. Topik yang akan saya bawakan adalah Contagious Discipleship, Making Disciples Like Jesus. Nah, kita baca bersama-sama, yang onsite boleh bersama-sama dengan saya membaca dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu yang di rumah boleh baca bersama-sama juga. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa usulan Pak Teddy kemarin sangat baik, mengharapkan Bapak Ibu baik di rumah, baik onsite juga menyiapkan hati dengan baik, menyiapkan catatan, bolpen, kalau ada hal-hal penting atau yang sangat berkesan boleh dicatat, atau yang boleh menjadi pertanyaan pergumulan boleh dicatat juga, nanti boleh ditanyakan. Sehingga materi yang disampaikan ini boleh terus diingat, bahkan boleh kita praktekkan bersama-sama. Baik, saya akan mulai Bapak Ibu bahwa di dalam Matius 28 ini jelas kemarin ada pertanyaan, apakah pemuritan ini gerakan baru atau istilah baru? Ya, kalau berdasarkan amanat agung ini berarti pemuritan itu bukan suatu gerakan yang baru atau istilah yang baru. Memang sudah menjadi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita Gereja Kristen Kalam Kudus digerakkan kembali karena merasa pengen bersama-sama bersehati dan juga bersatu untuk kembali bersemangat menjalankan panggilan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus ini, dan boleh bersama-sama memikirkan bagaimana cara-cara yang terbaik yang tentu juga meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, saya mulai dengan pertanyaan ya. Silakan Bapak Ibu boleh jawab di rumah, dan yang hadir di sini boleh jawab juga ya. Jawabannya ya atau tidak ya. Yang pertama, waktu baru bertobat atau percaya kepada Tuhan, ingat-ingat kembali, apakah saya otomatis pasti ikut persekutuan atau ibadah dengan rajin? Ya atau tidak? Otomatis. Ada teman yang ajak? Ya, jadi bukan otomatis. Nomor 2, apakah waktu saya baru bertobat percaya, apakah saya tahu bagaimana dan otomatis bertumbuh dalam rohani? Ya atau tidak? Tidak. Siapa yang jawab ya? Ya. Saudara, yang nomor 3, apakah saya tahu dan otomatis mengalami pertumbuhan rohani? Otomatis juga? Kebanyakan jawab tidak ya. Recording in Yang keempat, progress. apakah saya tahu bagaimana dan otomatis
berdoa, membaca, menggali Alkitab? Tidak juga ya. Jadi tidak otomatis. Yang terakhir, apakah waktu saya baru bertobat, saya langsung tahu bagaimana dan otomatis akan melayani, otomatis tergerak untuk bersaksi, mengabarkan Injil dan bermisi, atau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Ya atau tidak? Jawabannya tidak. Ya. Nah, untuk bisa menuju kepada 5 pertanyaan ini, seperti kemarin istilah Pak Teddy, diperlukan kendaraan. Ya, kendaraannya banyak ya, bisa melalui panggilan ibadah, bisa melalui persekutuan di komisi, bisa waktu baca firman tergerak dan sebagainya. Tapi bisa juga melalui kelompok kecil, mentoring pribadi dan sebagainya. Nah, mana yang menurut Bapak Ibu, Saudara dan saya yang paling efektif? Nah, kalau kami merasa kendaraan yang paling efektif melalui mentoring ataupun di dalam kelompok kecil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita melihat kenapa melalui kelompok kecil, ternyata Yesus juga melakukan seperti itu. Kita melakukan kelompok kecil sebagai kendaraan untuk pemuritan karena dasarnya ternyata Tuhan Yesus juga melakukan seperti itu dan menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Gaya dan konsep pelayanan Tuhan Yesus ya. Kita lihat saja dia mengkhususkan waktu berdoa semalam-malaman. Lalu ada banyak yang ikut dia, ada yang mencatat 120 atau banyak gitu, tapi dia hanya pilih 12 untuk menjadi satu kelompok kecil yang dia akan khususkan waktu bersama, berjalan bersama, makan bersama, mengajar bersama, dan banyak aktivitas bersama yang di dalamnya berisi konten-konten firman Tuhan, lalu bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan dan memperbaiki konsep-konsep yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga selain 12 orang, dia juga dicatat dekat kepada 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Dekat juga kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Jadi ada 3 orang yang nampak seperti pola. Selain itu Yesus juga ada pendekatan satu-satu orang kepada Nikodemus, kepada Sakeus, dan masih banyak lagi yang sifatnya one on one, satu demi satu. Dan selama 3,5 tahun kemarin Pak Teddy mengatakan 70% waktu Yesus diinvestasikan kehidupannya bersama-sama dengan 12 murid Tuhan Yesus. Dan ini yang kita mau pakai istilah relation based discipleship. Ya, para tim materi mengatakan ini yang tepat. Gaya pola pemuridan Tuhan Yesus itu berdasarkan relasi. Pemuritan yang berdasarkan relasi. Nah, lalu saya pernah membaca satu buku dan juga pernah dipresentasikan oleh Robi Setiawan ya kalau nggak salah ya namanya ya. Buku Pemuritan untuk Semua Orang. Nah, saudara, dia mengambil dari buku ini dan mengatakan apa aset rahasia pelayanan Anda? Yaitu kemampuan untuk mencurahkan perhatian secara pribadi. Program belaka tidak akan mendatangkan perubahan yang permanen. Tetapi perhatian secara pribadi dapat mendatangkan perubahan yang berdampak seumur hidup. Jika perhatian secara pribadi ini ditambahkan kepada suatu program, hasilnya bisa sangat hebat. Jadi saudara, kami tidak meniadakan program. Ya. Program tetap perlu kita pikirkan, perlu kita rancang, perlu kita jadwalkan. Tetapi ingat bahwa hanya program belaka tidak mendatangkan perubahan, tetapi perhatian secara pribadi. Nah, saudara sekalian, ada juga seorang bernama Samuel Shoemaker mengatakan satu demi satu. Murid itu tidak diproduksi secara massal. Mungkin saya sedikit revisi. Murid tidak dapat diproduksi dengan efektif secara massal. Ya. Mereka itu akan lebih efektif dipahat satu demi satu.
Kemudian pendiri Navigators ya, perkantas kalau istilah bahasa Indonesia, dia bertanya, di manakah orangmu? Di manakah satu orang yang kepadanya engkau mencurahkan kehidupanmu untuk menolong mereka berjalan bersama dengan Kristus. Nah, waktu saya membuat slide ini, saya teringat akan perjalanan rohani saya sendiri. Saudara, saya sejak kecil, dari TK saya sudah sekolah di Kalam Kudus. Waktu itu sekolah minggunya mengajarkan Mandarin. Karena itu kakek nenek, papa mama seneng kalau saya ke sekolah minggu. Tujuannya dapat bahasa Mandarin. Meskipun ya diajarkan firman Tuhan juga. Nah, mulai SD kelas 3 atau kelas 4, ada guru sekolah minggu yang sangat memberikan perhatian kepada kami, bukan hanya di dalam kelas, tapi di luar kelas. Kami diajak untuk ngobrol bersama dan sebagainya. Waktu itu saya nggak tahu apakah memang program gereja ada membuat guru-guru sekolah minggu untuk pemuritan ke anak-anak sekolah minggu. Saya tidak tahu, tapi saya ingat sampai hari ini. Nama lausenya adalah Chien Hua Lause. Saya masih ingat, walaupun itu guru sekolah minggu saya di kelas 3, kelas 4. Nah, saudara, waktu saya kelas 6, saya ingat selain dia ngajarkan guru materi sekolah minggu, kami mau Eptanas, waktu itu istilahnya Eptanas, ujian nasional ya. Dia tanya kami semua, kalian pelajaran apa yang paling sulit? Lause mau ambil waktu ngajar kalian. Wah, ada yang matematika, ada yang IPA dan sebagainya. Kami dimentor satu persatu, matematika dan sebagainya. Itu sebab saya ingat sekali. Lalu kemudian waktu saya remaja, jadi dia ngajar sekolah minggu itu sejak dia SMA. Waktu saya remaja dia udah kuliah, dan udah kerja di Surabaya. Nah, ketika saya ada pergumulan masa remaja identitas diri, saya tulis surat. Jadi masih kontak. Tulis surat, lalu dia balas. Tulis surat, lalu dia balas. Nah, saudara, saya ingat. Saya dulu pernah ditawarin untuk menawarkan video kaset film-film Hong Kong. Zaman dulu ya, TV-TV Hong Kong itu kan disewakan. Seri per seri, yang kasetnya begini. Nah, saudara sekalian, itu suka nonton, masyarakat suka nonton. Tapi saudara, namanya itu direkam, berarti itu ilegal lah gitu ya, bukan yang resmi, nggak ada mereknya dan sebagainya. Jadi ada orang yang seperti itu. Nah, saya tulis surat, kalau begini boleh nggak ya, apakah berkenan dan sebagainya. Dia balas. Itu salah satu topik yang saya ingat, lause saya, bimbing saya. Nah saudara, memang dia sayang sekali dipanggil Tuhan lebih awal. Jadi waktu saya selesai SMA, saya mau ke Jawa, saya singgah ke Surabaya sebentar, di sana saya mendengar kabar guru sekolah minggu saya ini terjadi kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Oh, saya sedih sekali. Tapi saya ingat orangnya seperti apa yang dia sudah bimbing saya dan sebagainya. Hari ini saya bisa berdiri juga salah satu ada bimbingan dia. Kemudian waktu SMA ada penginjil, saya sebut saja nggak apa-apa, namanya penginjil Putut Riyadi, sekarang sudah pendeta. Dia guru agama saya, juga begitu pendekatan kepada kami anak-anak remaja. Nah, saya yang salah satu ditantang. Pin, saya lihat kamu cocok loh punya karunia jadi hamba Tuhan. Kamu doakan ya. Saya waktu itu kaget apa aja hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi itu pertama kali saya mendengar istilah dipanggil jadi hamba Tuhan. Nah, kemudian ada KKR dari Pak Beni dan sebagainya, itu memberikan penguatan lagi, panggilan lagi dan sebagainya. Tapi kami dibimbing satu persatu. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian juga di gereja ada Lause Pauline, ada suaminya dan sebagainya. Kami ada kelompok KTB waktu itu. Banyak konsep-konsep yang saya dapatnya di KTB. Saya ingat ya, Pak Kurnia Yohanes, guru KTB kami yang mengajarkan tentang konsep lahir baru. Karena di KTB itu bisa tanya jawab. Ya, kalau hanya dengar khotbah kan lewat saja, kadang-kadang lupa. Dari situ saya kenal konsep tentang lahir baru. Memang pengetahuannya, tapi tentu proses transformasi hati dan hidup berjalan seiring dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, coba pikirkan kita masing-masing. Saudara hari ini bisa jadi hamba Tuhan, bisa melayani jadi majelis, bisa giat pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Ada enggak 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang saudara ingat?
membimbing saudara secara pribadi ataupun di dalam kelompok-kelompok. Ada? Ingat bisa sebut namanya? Si A, si B, si C. Nah, saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Samuel dan juga dikatakan Dawson Trotman. Saya ingat juga pernah baca begini ya. Kalau kita pemuritan massal itu ibaratnya seperti botol minuman kita susun 100 botol, lalu kita siram seember air. Yang masuk ke botol itu tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau kita pisahkan botolnya satu demi satu, lalu kita masukkan air. Kemungkinan besar botolnya akan lebih mudah penuh. Daripada rame-rame lalu disiram begitu. Ya. Nah saudara, itu ilustrasi saya. Mengapa disciple like Jesus menginvestasikan waktu dan memikirkan 1-2 orang atau sekelompok kecil, itu sangat penting dan bisa sangat efektif. Nah, kita lanjutkan. Saudara, dari buku Greg Ogden, dia menulis Transforming Discipleship. Dia mengatakan Tuhan Yesus dalam melakukan proses pemuritan mengajarkan beberapa prinsip yang hari ini kita hanya ambil satu, yaitu investasi hidup atau bagaimana berpindah dari pemuritan yang berpusat daripada program menjadi sebuah bentuk pemuritan melalui relasi. Saudara jangan salah paham sekali lagi, bukannya program tidak penting, penting. Tapi yang menjadi penekanan yang bisa membuat pemuritan menjadikan murid itu adalah sebuah relasi. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah kita ambil beberapa contoh relasi antara Tuhan Yesus dengan para murid. Tuhan Yesus langsung mengajarkan bahwa dia adalah guru dan Tuhan yang berelasi dengan murid. Ada relasi kasih di situ. Kalau Yohanes 11 ayat 1 sampai 5, di situ disebut Tuhan Yesus mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus. Jelas, eksplisit mengasihi. Kemudian pasal 13 ayat 1, lalu ayat 4, ayat 5, ayat 12, ayat 15, itu bicara tentang waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di situ ada kata-kata, kamu menyebutku guru dan Tuhan. Oleh karena itu, betul, karena itu apa yang saya lakukan, apa yang saya teladankan, yaitu teladan rendah hati, teladan mengasihi, yang dipraktekkan dengan membasuh kaki, silakan dilanjutkan. Jadi relasi guru, Tuhan, dan murid. Kemudian Yesus juga menyebut dirinya adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal gembalanya. Kemudian gembala yang membimbing, menegur, menghibur, dan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini lagi-lagi relasi. Pokok anggur dan ranting, relasinya melekat. Kalau tidak tinggal di dalam aku, tidak akan berbuah. Kalau tinggal di dalam aku, dibersihkan. Kemudian akan menghasilkan buah dan melipat ganda. Kemudian relasi sahabat. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Ya, saya tambahkan bukan menegur ya, tapi memberikan nyawanya. Lalu di situ ada kata-kata seorang sahabat itu memberitahukan segala sesuatu kepada sahabat-sahabatnya. Terbuka untuk memberitahukan segala sesuatu tentang rahasia kerajaan sorga. Bahkan Tuhan Yesus itu terbuka boleh memberikan curhatnya kepada murid-muridnya karena ada relasi kasih yang begitu dalam. Saya ambil contoh. Bayangkan waktu doa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus bisa curhat loh kepada murid-muridnya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi sebagai manusia, Yesus juga butuh tempat untuk didengarkan. Tempat untuk curhat, dia terbuka. Kemudian kepada Allah Bapa, Yesus juga curhat. Kalau boleh biar cawan ini berlalu, itulah perasaannya. Tapi kemudian bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi ini relasi yang begitu dalam, yang nanti murid-murid juga akan mendapatkan kesan yang begitu dalam, yang kemudian mereka menuliskannya dalam Injil untuk kita semua tahu
relasi antara Yesus dan murid-muridnya. Relation based discipleship. Kemudian Yesus banyak sekali mengajarkan konsep Allah sebagai Bapa yang luar biasa ya di dalam doa Bapa kami dan pengajaran-pengajarannya. Max Lucado menulis buku tentang doa Bapa kami mengatakan nama Bapa adalah nama favorit Allah. Ketika di dunia Yesus menyebut Allah sebagai Bapa lebih dari 200 kali. Baik di dalam doa maupun di dalam pengajarannya. Pada waktu Yesus baru dicatat berkata-kata ketika dia usia remaja, Yesus menyebut Bapa dulu. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ya, waktu peristiwa Yesus dibawa ke Yerusalem untuk beribadah. Kira-kira umur 12. Pertama kali keluar kata-kata dari Yesus adalah Bapa. Kemudian dalam doa terakhir sebelum Yesus mati, kata-kata yang keluar juga menyapa, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Di dalam Injil Yohanes saja, Yesus mengulangi kata Bapa itu 156 kali. Dengan kata lain, Yesus memberikan contoh relation base dengan Allah Bapa yang mengutus dia. Tapi di dalam doa Bapa kami, Yesus juga mau murid-muridnya punya relation base seperti dia dengan Bapa. Nah saudara sekalian, ada seorang penafsir bernama Joachim Yeremias. Dia mengatakan setelah dia selidiki doa-doa Yahudi, Yudaisme, tidak ada satupun yang mengucapkan doa dengan menyebut Aba atau Bapa. Kata Bapa atau Aba adalah kata biasa yang sehari-hari untuk keluarga. Kalau kita zaman sekarang mungkin daddy gitu ya, kata yang akrab. Jadi orang Yahudi dikatakan tidak berani menyapa Allah dengan cara yang demikian. Menyebut Yahweh mereka pakai dengan kata Adonai, diperhalus, dipersopan. Namun Yesus selalu melakukannya dalam doa-doanya dan dalam ajaran-ajarannya. Yeremias Joakim mengatakan dalam doa Bapa kami, Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk mengulangi kata Abah, kata Bapa, mengikuti Yesus. Ia memberi murid-muridnya suatu bagian di dalam kedudukannya sebagai putra, lalu bersama-sama di dalam doanya menyebut Bapa kami yang di sorga. Dengan kata lain, dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya, kepada semua orang setiap kali berdoa, berbicara, boleh menyapa Bapa yang di sorga, Bapa sorgawi. Menandakan hubungan relasi yang akrab, iman yang begitu mendalam. Relation based discipleship. Nah saudara, yang kurang kita hargai adalah kekuatan dalam mengajak orang lain untuk berelasi yang mendalam dari waktu ke waktu. Yesus memulai memanggil murid-muridnya setelah berdoa semalaman. Hubungan pemuritan pun harus dibangun atas dasar ajakan penuh doa dari pribadi yang ingin memuridkan. Ketika Yesus ingin memulai sebuah hubungan pemuritan, atau ketika kita ingin memulai hubungan pemuritan yang baru, memulai relasi yang baru, relation based discipleship, mari kita mulai dengan doa. Meminta supaya Tuhan menempatkan orang-orang yang Tuhan ingin tempatkan untuk berjalan bersama-sama menjadi murid Kristus. Divine appointment. Pertemuan, perjanjian oleh ilahi. Karena kita mulai dengan doa. Yesus berperan sebagai teladan kita. Ia berkata kepada mereka yang menjadi muridnya, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kemarin Pak Teddy sudah jelaskan bagian ini. Yesus mengajak untuk ikut dia karena Yesus hendak memberikan hal-hal yang akan diperlukan untuk memenuhi panggilan sebagai penjala manusia. Ini merupakan penekanan yang bersifat relasional antara guru dan murid yang mengikutinya. Penekanan yang relasional inilah yang harus menjadi pusat dalam strategi pemuritan kita. Sama seperti tadi saya sudah jelaskan panjang lebar sampai relation based discipleship menghubungkan dengan ajaran Yesus tentang doa Bapa kami. Nah saudara, apa sih maksudnya penekanan relasional menjadi pusat strategi pemuritan? Untuk melihat lebih konkret,
kita coba bandingkan dengan kalau hanya fokus kepada program pemuritan ya. Yang pertama, Saudara sekalian, kalau pemuritan berdasarkan program, dia hanya ditandai dengan pemberian informasi, pengetahuan saja. Programnya memang lebih aman, terkontrol, dapat dibuat kembali, minim resiko, lebih teratur, kadang-kadang membosankan. Tetapi kalau berdasarkan relasi, ditandai dengan adanya kedekatan relasi, perlu kesabaran, pengorbanan waktu, perasaan, ada resiko bisa konflik, ada usaha yang tidak mudah untuk saling percaya dan terbuka ketika kita merefleksikan kehidupan kita dan mengikut Tuhan. Kadang-kadang ada dosa yang kita pendam dan sebagainya. Kita perlu pemulihan, kita perlu pengakuan dosa dan sebagainya. Itu butuh waktu untuk saling percaya dan terbuka dan saling memulihkan. Namun hasilnya akan jauh lebih besar dari sekedar membagikan informasi. Yang kedua, pemuritan berdasarkan program biasanya hanya satu atau beberapa orang atau panitia atau pengurus yang bertanggung jawab untuk seluruh anggota. Anggota tidak banyak dituntut untuk tanggung jawab. Anggota kebanyakan dituntut untuk hadir, rame-rame hadir. Itu yang menjadi satu semangatnya. Tetapi kalau pemuritan berdasarkan relasi, setiap anggota akan diajak untuk bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab bersama-sama. Belajar untuk sama-sama mempersiapkan materi, bisa bergantian, menggumulkan kehidupan rohani yang lebih mendalam, interaktif yang lebih mendalam. Bersama-sama bertanggung jawab untuk proyek atau komitmen ketaatan yang disepakati dalam proses pemuritan itu. Tingkat kedewasaan rohani masing-masing orang mungkin berbeda. Namun intinya ialah pada hubungan yang saling memberi dan menerima tanggung jawab. Yang menjadi pengajar dan yang diajar dapat bergantian. Demikian pula yang memimpin PA, yang diskusi dan sharing. Nah, itu berdasarkan relasi. Yang ketiga, program menekankan pada keselarasan dan keteraturan. Biasanya memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan. Setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mengikuti kalender tahunan. Dan banyak kegiatan rutinitas. Ada program yang bersifat jangka panjang terus menerus dan jangka pendek. Sebuah program selesai, tanggung jawab menjadi selesai. Tetapi kalau berdasarkan relasi, sekali lagi ya, kita tidak mengabaikan jadwal yang disusun. Kita tidak mengabaikan program, tetap harus ada. Namun penekanannya adalah pada proses pertumbuhan setiap individu yang unik. Sehingga membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Pendekatan perorangan yang unik menjadikan proses pemuritan tidak dibatasi dengan program maupun kurikulum. Walaupun tetap mengikuti kurikulum pemuritan, nanti akan disusun, akan dipikirkan, tetapi memikirkan relasi yang lebih penting. Pemuritan menyesuaikan kebutuhan dan dinamika dari apa yang terjadi dalam hidup setiap anggotanya. Contoh Tuhan Yesus, dia tidak pakai, ya memang secara umum dia ada mengajarkan khotbah di bukit untuk semuanya. Ya, mengajarkan tentang bagaimana doa, mengajarkan tentang bahaya ajaran orang Farisi yang munafik dan sebagainya. Itu secara umum. Tetapi ketika relation based discipleship, pendekatan dia kepada Yohanes berbeda. Pendekatan dia kepada Petrus berbeda. Ya, sangat terkesan sekali ketika Petrus sudah menyangkal dia 3 kali, waktu Yesus bangkit, Yesus memulihkan. Apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Sampai Petrus itu nangis. Betul-betul nangis. Jadi pendekatan relationship itu sangat efektif. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika apa yang terjadi dalam hidup setiap anggotanya. Saya pernah pimpin Komsel yang pasutri begitu. Nah, ketika pimpin Komsel ada satu sharing pasutri, sang suami mengatakan bisnisnya lagi lesu, dia ada utang, dia takut, khawatir dan sebagainya. Tapi sepengetahuan saya, dia masih punya toko, dia masih punya mobil gitu ya. Saya nggak tahu apakah setelah itu misalnya sudah diagunkan, dia masih minus atau saya kurang tahu.
Tetapi karena pergumulannya seperti itu, saya dapat ide, saya bilang yuk kita stop KTB di sini. Kita kunjungan ke jemaat yuk. Pokoknya ikutlah, saya kasih surprise. Nah, saudara sekalian, saya ajak dia ke jemaat yang rumahnya kontrak dan masih bocor-bocor dan lantainya itu masih tanah liat. Ketika datang ke rumah itu kami duduk di tikar. Ya, disuguhkan bukan air aqua, air putih saja. Lalu duduk lesehan, ngobrol-ngobrol. Nah, saudara sekalian, di dalam ngobrol itu juga ada menanyakan pergumulan keluarga tadi tentang bagaimana penghidupannya dan sebagainya. Lalu dia ceritakan, waduh ini kontraknya nanti selesai masih mikirin gimana bayarnya ke depan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah selesai dari itu pulang. Nah, saya katakan, kamu punya bisnis, punya ruko, punya mobil dan sebagainya. Kamu punya kekhawatiran yang besar dan sebagainya, saya mengerti juga. Tapi kenapa saya ajak kamu ke situ? Saya mau bilang, ada yang lebih susah dari kamu, tapi mereka tetap punya iman dan tetap bisa bertahan. Kira-kira seperti itu. Jadi, relation ini tidak hanya pada ini selesai, pelajaran ini selesai sudah ya. Tapi ada bisa yang hal-hal lain yang bisa kita kembangkan lagi, sesuai dengan kebutuhannya. Dan masih banyak ya contoh-contoh lain yang ketika kita tahu di dalam komsel kita ada kebutuhan-kebutuhan yang spesifik, kita mohon hikmat dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kebutuhan untuk membimbing orang tersebut. Berikutnya saudara sekalian, kalau hanya berdasarkan program, berfokus pada tanggung jawab menjalankan program dengan baik. Isi materi informasi dalam program tersampaikan. Banyak peserta ikut tertarik, itu jadi ukurannya. Tingkah laku kelihatan dari luar menjadi ukuran keberhasilan. Ya, misalnya tingkah lakunya, oh dia rajin hadir, oh dia bisa berdoa, oh dia bisa hafal Alkitab. Perubahan dari dalam diri atau inner life-nya sering kurang mendapat perhatian. Karena kita tidak ada pembicaraan relation yang mendalam. Ya. Jadi kurang efektif. Tetapi berdasarkan relasi, hubungan pemuridan berfokus pada perubahan hidup yang terjadi dari dalam, inner life. Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dalam relasi yang terbangun akan menuju pada keterbukaan dan kepercayaan untuk memampukan setiap anggota menggali kehidupan batinnya secara jujur dan terbuka atas kelebihan maupun kelemahannya, kemenangan ataupun kejatuhannya, serta mendapatkan dukungan yang positif dari rekan pemuritannya untuk mengalami pemulihan, keberanian untuk berubah, serta memiliki tempat untuk bertanggung jawab atas segala perilaku hidupnya, bahkan keberdosaannya. Jadi ini berdasarkan relasi inner life-nya. Yesus, tadi saya sudah contohkan tentang doa di Taman Getsemani. Inner life, pergumulan dia, benar-benar dia punya tempat untuk dicurhatkan. Dan sekaligus menjadi teladan ya. Karena apa? Beda sekali ya. Kalau saya stres, saya ingat ya, waktu saya stres itu ya. Saya kerja, tiba-tiba anak saya jatuhkan kopi saya, kena pekerjaan saya. Dan pekerjaan ini sebentar lagi mau serahkan kepada kepala sekolah. Jadi saya stres. Apa yang saya lakukan? Saya marahin, aduh, silau lawa. Saudara tahu bahasa Hokkien? Matilah aku. Saudara, nah jadi ini ada kebiasaan saudara ya. Stres dikit bilang, aduh mati gua. Saudara, beda dengan Tuhan Yesus ya. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi bapak-bapak kalau stres sama istrinya atau istri stres sama suaminya, jangan langsung bilang mati ajalah aku. Ya, nah, tapi yuk kita coba teladani Tuhan Yesus. Ya, coba Pak Wilfried ngomong sama hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tidak langsung mati ya. Jadi berbeda sekali dengan Elia. Elia kan bilang langsung mati. Yunus, ya toh? Kalau nggak salah Musa juga bilang langsung cabut saja nyawaku. Tapi Yesus beda sekali ya. Beda. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Wah, benar-benar dari dalam. Ya. Nah, hari ini saudara dapat pelajaran penting, curhat yang sehat, tepat dan benar.
Gitu ya, saudara sekalian. Berikutnya saudara ya, yang terakhir, perbandingan terakhir. Pemuritan berdasarkan program, dengan mementingkan program kita menganggap murid dapat dibentuk dengan cepat. Kita selalu mencari solusi tercepat untuk masalah perekrutan atau menumbuhkan orang dalam Kristus. Tetapi kalau kita mau berdasarkan relasi, mengikuti teladan Yesus, relasi membangun dengan perlahan, mendalam, tapi kuat. Pembangunan manusia yang efektif memandang hasil pemuritan bisa 5 hingga juta mendatang. Ini kata-kata dari Greg Ogden yang menulis Transforming Discipleship. Dan hasil dari disertasi dia untuk Demin yang meneliti tentang pemuritan. Jadi saudara sekalian, 5 hingga 7 tahun. Ya, itu idealnya untuk pembangunan atau perubahan atau menjadikan murid itu sampai ya lumayan dewasa. Tapi saya percaya proses seumur hidup, prosesnya seumur hidup. 5-7 tahun mungkin dia semangat, dia bermisi, dia cari jiwa, dia memuridkan. Satu hari mungkin dia jenuh, bisa jatuh lagi atau ada godaan dan sebagainya. Jadi prosesnya bisa seumur hidup. Nah saudara sekalian, tujuan yang ingin dicapai, ya kita kalau sering baca buku Edmund Chan atau pemuritan, nah ini kira-kira tujuannya. Di dalam relation, ya, base discipleship yang Tuhan Yesus lakukan, tentu ingin punya hubungan yang benar dengan Allah. Seperti tadi saya katakan, Yesus mengajar dengan Bapa di sorga. Yesus ingin murid-muridnya punya hubungan yang benar, yang mendalam dengan Bapa di sorga. Mengasihi Allah dan sesama. Yesus pernah mengatakan, kamu mengatakan, memberikan perintah baru kepadamu. Kalau kamu murid-muridku, kasihilah. Ya. Kemudian dewasa serupa dengan Kristus. Dan ketaatan melaksanakan amanat agung atau pemuritan dan pelipat gandaan rohani. Saudara, Scott Morton menulis buku yang tadi ya, yang pertama tadi, mengatakan kita sangat senang membuka pintu gereja, orang banyak masuk, penjangkauan ya, orang banyak masuk. Kita bisa bikin program undang artis rohani, kesaksian nyanyi, kita bisa bikin program KKR, dan macam-macam. Banyak orang masuk, tapi kita lupa jaga pintu belakang. Sehingga banyak juga yang keluar. Siapa yang jaga pintu belakang? Ya. Nah, saudara maksudnya ngerti ya, ini kan hanya figuratif saja. Maksudnya siapa yang follow up? Follow up-nya apa? Supaya yang terjangkau ini tidak keluar dari pintu belakang. Dan untuk mencapai tujuan itu adalah ibadah dan pemberitaan firman. Ada pertanyaan kemarin ya, apakah pemuritan hanya kelompok kecil, hanya melalui kelompok kecil saja? Jawabannya tentu tidak. Ya, sarananya adalah melalui ibadah, pemberitaan firman Tuhan yang ditindaklanjuti lagi dengan kelompok kecil dalam pemuritan yang relation based discipleship. Jadi semua itu saling membangun dan melengkapi. Lalu kenapa kita mau menggerakkan pemuritan itu? Karena kita merasa yang ini cukup efektif tapi kurang mendapat perhatian untuk seluruh Kudus Indonesia, gitu loh. Beberapa unit sudah semangat melakukan, berapa belum melakukan, mungkin belum tahu, mungkin belum terpanggil, mungkin belum tergerak. Inilah tujuan Right and Vision kali ini. Ya, jadi saudara, sarana pemuritan itu banyak sekali. Ibadah, pemberitaan firman, persekutuan, kelas-kelas pembinaan, KKR, retreat, dan sebagainya. Lalu tidak lanjut yang di dalam, lebih kuat, lebih relation ada di dalam kelompok kecil yang relation based discipleship. Nah saudara sekalian, Yesus pernah berkata bukan? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Dan yang terakhir, Yesus juga pernah mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tuhan Yesus Kristus mendoakan kita semua dalam proses pemuridan ini. Waktu kita berkumpul 2-3 orang, Tuhan Yesus hadir untuk memperdalam discipleship kita, supaya kita makin bertumbuh serupa dengan Kristus, mempunyai hubungan yang benar dengan Allah, semakin mengasihi. Nah, saudara, ini sebentar akan ditutup dengan kesaksian ya, kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu ada Q&A. Nah, kesaksian ini saya minta dari komsel saya. Dulu saya pernah pimpin komsel yang pasutri, yang mereka mulai dari pacaran, saya bikin komselnya sampai sekarang anak-anaknya ada yang sudah SD gitu ya. Nah, ada 2 orang di sini boleh bersaksi. Nah, lalu nanti ada satu kesaksian lagi yang baru beberapa bulan yang lalu mereka pengen komsel lagi, lalu minta saya menjadi salah satu fasilitator atau mentor. Jadi karena kesibukan saya tidak bisa berjanji untuk rutin, tapi nanti diatur jadwalnya, kadang-kadang saya, kadang-kadang rekan hamba Tuhan yang lain. Nah, kita saksikan sebentar, silakan. Kami persilakan kepada panitia untuk persiapkan Q&A. Shalom. Nama saya Eli. Nama saya Feni. Kami dari Cross Philadelphia, Gereja Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Kami sudah di dalam Cross ini selama 6 tahun. Oke. Di sini kami mau berbagi sedikit pendapat kami mengenai cross. Oke. Menurut kami, apa hubungan cross dengan pemuridan? Menurut saya, pemuridan adalah proses menjadi murid Kristus, di mana kita belajar bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Kita meneladani sikapnya
melakukan cross, lalu setelah itu bersyukur puji Tuhan pandemi sudah agak kondusif, kami kembali berkumpul lagi bersama-sama untuk mengadakan cross. Jadi mari teman-teman semua ikut bergabung di dalam cross dan kiranya kita boleh bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati. Dan kita bisa belajar setia dan berkomitmen dalam satu kelompok kecil kita yang mau menjadi serupa dan bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus Shalom. berkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyaksikan, mendengarkan sesi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Ali Pinli, dan kita juga sudah mendengarkan kesaksian dua saudari kita dari GKKK Pematang Siantar yang tergabung dalam Cross Pasutri, ya. Jadi kelompok kecil di Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini namanya Cross begitu, dan acaranya rame ya. Tadi ada foto-fotonya. Bro Davin sendiri, gitu iya bener. Bro Davin sendiri ikut cross kan ya? Ya, Cross couple juga ya, Ada ya. di Kopo Permai ya. Permai, betul. Rame juga ya. Lumayan. Oke, acaranya apa aja biasanya? Karena saya menikah juga baru Pak, jadi belum terlalu lama ikut. Oh oke. Tapi ada outing, kadang kita nggak melulu hanya di dalam rumah salah satu anggota, tapi juga kadang kita keluar gitu ya untuk bikin acara kebersamaan. Jadi bagus ya, kita istri kadang anak ikut Ya, begitu betul. ya, Satu dimuridkan paket sama bersama-sama ya. Jadi memuridkan itu bukan sekedar dari mimbar seperti yang disampaikan oleh Pak Ali Pinli tadi. Kemudian ada kelompok kecil, dan di dalam kelompok kecil itu ada pemuritan yang didasarkan oleh relasi. Betul ya, Musa Alipin ya, kira-kira kayak begitu. Nah, kita tiba di sesi Q&A. Silakan Bro Davin Oke, bacakan. ini ada satu pertanyaan, ini berkenaan dengan tadi, cukup menarik ketika Pak Alipin sampaikan bahwa Komselnya ini berhubungan dengan pasutri, mulai dari mereka masih pacaran sampai menikah. Nah ini ada satu pertanyaan, tidak mencantumkan siapa yang menanyakan. Bagaimana cara pembagian kelompok yang baik dan efektif untuk menjalankan pemuritan? Mungkin kayak tadi salah satu contohnya pasutri, apakah ada bagaimana cara mengelompok-kelompokkannya gitu Pak Wilfried? Oh oke. Oke, mungkin siapa yang bisa jawab, bisa bantu ya. Bagaimana cara pembagian kelompok yang baik dan efektif untuk menjalankan pemuritan? Mungkin mulai dari yang paling muda dulu, Pak Teddy. Pak Teddy, iya. Saya ulang ya Pak Teddy ya. Bagaimana cara pembagian kelompok yang baik dan efektif untuk menjalankan pemuritan? Oke, harusnya jawab Musa Alipin ya karena sesinya Musa. Gantian, habis itu Musa Alipin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berbagai metode berkaitan dengan untuk berbicara soal bagaimana kemudian kita menentukan anggota di dalam sebuah kelompok kecil. Kemudian by gender, begitu ya, pria atau wanita. Kemudian by usia, ada juga kemudian by wilayah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara semua itu di dalam satu survei mendapati bahwa yang paling efektif di antara semua adalah pasutri, dan bukannya pasutri tapi family. Family. Mengapa? Karena begini, kalau saya sebut pasutri aja, berarti itu kan suami istri. Keluarga yang punya anak biasa suka dititipkan tuh, begitu. Kenapa? Karena mengganggu, supaya papa mama bisa sharing. Tetapi anak itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dan menciptakan budaya spiritualitas. Budaya di mana dia dapat melihat, oh papa saya menyembah Tuhan seperti ini. Oh papa saya berdoa seperti ini. Oh bisa berdoa papa saya di rumah padahal nggak pernah. Misalnya seperti itu. Tapi di sana dia lihat, bayangkan Bapak Ibu tiap minggu dari usia baby sampai SD, sampai SMP, sampai SMA dia ikut di sana. Ketika nanti dia kuliah, bukankah dia akan berpikir bahwa saya tidak bisa hidup tanpa komunitas? Yes. Nah tetapi Bapak Ibu tidak melulu seperti itu, harus satu family. Terkadang by divine appointment Tuhan menempatkan orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu. Misalnya kumpulan pria-pria yang mungkin tidak menikah atau wanita-wanita yang tidak menikah, mereka sepergumulan dan mereka mau support bersama-sama lalu menjangkau mungkin rekan-rekan mereka dan yang lainnya. Jadi berbagai konteks, cukup fleksibel. Tapi melihat mana yang paling efektif, kira-kira seperti itu kalau dari saya. Yes, dilanjutkan silakan Musa Alipin. Ya, hampir sama. Waktu saya ini pengalaman saja ya. Tapi tadi Pak Teddy tambahkan yang soal keluarga itu sangat baik sekali. Waktu saya bertepatan pada saat itu ada 4 atau 5 pasang sedang konseling pranikah karena mau persiapan pernikahan. Oh jadi saya pikir ini dapat ide gitu ya.
kalau ikut sesi konseling pranikah ya 12 pelajaran selesai seperti tadi program kan. Nah saya enggak mau itu, saya mau lanjut terus ya. Karena nanti kalian setelah menikah 1-2 tahun itu kan masa krisis. Lalu kemudian nanti masa kalau Tuhan izinkan mendapat keturunan, kehamilan, ada pengalaman baru lagi. Nah bisa lagi dibimbing dan sebagainya gitu. Jadi saya bersama istri ya tanda petik sudah usia pernikahannya sudah lebih oke, anak-anak sudah remaja, bisalah kami bimbing kasih masukan nanti di tahun-tahun pertama kedua. Itu ceritanya. Lalu yang kedua ada kelompok juga yang pada saat itu ada kira-kira 7-8 orang yang katekisasi karena mau baptis. Sama juga kalau hanya katekisasi, program saja selesai doktrin Alkitab selesai. Nah saya nggak mau, saya lanjutkan lagi dengan komsel gitu ya. Maksudnya waktu itu belum nama cross, tapi ada bahan-bahan yang melanjutkan lagi gimana berdoa, gimana baca gali Alkitab dan sebagainya yang kebanyakan belum tercover di katekisasi. Tapi juga itu relation base-nya itu. Ada bagi hidup juga Ya, di situ betul. ya, Ya. Musa. Ya, baik. Selanjutnya narasumber kita yang paling usur. Pak Philip. Tentang apa ini? Ya, wah, lupa ya. Pembagian kelompoknya Musa. Sudah ada pembagian kelompok. Ya, Musa tambah lah. Dari pengalaman Musa. Nah, dari pengalaman Musa. Berbicara tentang pemuridan ini ya. Ini sebentar sesi saya baru saya sampaikan. Cara bagi kelompoknya aja Musa. Kalau pembagian kelompoknya bagaimana? Begini, waktu memulai pemuridan itu, kalau mau bilang tidak melihat siapa sudah ikut kelas bimbingan pranikah dan lain sebagainya, tetapi kelompok misalnya bisa saja itu merupakan mereka di gereja ini sebuah grup sama-sama. Yes. Ada juga yang mau hanya para pria, ada yang mau para wanita, ada Oke. yang mau gabung, Oke. ada yang mau lebih tua-tua, ada yang mau lebih muda dan Oke. lain sebagainya. Yes. Ya, di grup saya ini yang saya mau bilang nanti terpaksa bilang sedikit ya. Di grup saya ini boleh dikatakan itu anak-anak muda yang tidak mau gitu ya, Dekat Musa. tidak Iya. mau gitu ya. Akhirnya karena mereka tidak mau, ya udah saya ajak mereka, udah kita kumpul ngomong-ngomong aja, ya. Saya siapkan makanan gitu, ngomong-ngomong aja ya. Tidak mau mereka baca Alkitab, tidak mau mereka ada bahas apapun, pokoknya Ngumpul, kongko dulu ya Musa. ya itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan ya, kira-kira 6 bulan kemudian ya, tiap hari Selasa itu ketemu itu karena tidak ada yang mau titip di saya. Itu bulan ke-6 kemudian tiba-tiba ada yang bilang, Pak doakan dulu, mama saya lagi sakit, puji Tuhan. Kenapa? Karena dia butuh. Waktu dia ngomong, satu lagi bilang, Pak doakan juga Pak usaha di keluarga kami, ya puji Tuhan. Iya. Mereka buka, sejak itu mulailah mereka mau didoa. Sesudah mau didoa, pelan-pelan baru bisa buka Alkitab. Karena ini anak-anak dari kecil sekolah di Kalam Kudus, di gereja ini udah dibaptis, udah Tapi tidak tertarik masalah rohani, begitu ya Musa. Ini rohani, dari rohana menjadi rohani. Rohani, Ya, yes. jadi bersyukur kepada Tuhan. Mungkin tiap-tiap kita itu berbeda, tetapi Ya. dengan cara yang berbeda, Tuhan izinkan kita bisa merangkul anak-anak ini di dalam setiap kelompok masing-masing di dalam pemuridan ini. Yes. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Pak Philip tadi menyampaikan untuk pembentukan kelompok itu kita mulai dari hati dulu. Saya kumpulkan anak muda ini, mereka nggak tergabung dimanapun, tidak tertarik masalah rohani. Saya mau jadi teman mereka dulu. Dan akhirnya tibalah di satu titik mereka butuh sesuatu bimbingan rohani dan baru terbentuk cross gitu ya. Ya, Oke. betul. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini lebih ke mendalam lagi setelah membentuk kelompok. Lalu apakah pemuritan ini adalah proses membawa murid makin bertumbuh di dalam Tuhan? Lalu apakah ada bahan berjenjang yang perlu gereja miliki mulai dari proses bayi rohani sampai bertumbuh? Lalu ini juga berkenaan dengan satu lagi pertanyaan yang apakah perlu leader dalam kelompok sel tersebut? Apakah mungkin itu hamba Tuhan? Lalu share juga tentang bagaimana proses, jadi tadi bahannya yang ini tentang pembekalan si leadernya sebelum menjadi seorang pemimpin.
Pak Mungkin ini Alipin. kayaknya duanya berkaitan ya, kita bisa Iya, Pak Alipin dulu. jadikan satu set pertanyaan. Silakan pada musuh. Ya, tentu kita memang harus siapkan leader ya. Kalau saya saran sih gembala bersama leader bikin komsel dulu. Jadi dia punya proses merasakan gimana dimuridkan. Kemudian lalu diajarkan skill-skill untuk memimpin kelompok kecil, ya, menjangkau, mendoakan, bila perlu skill mendengarkan, counseling, ya, pemulihan luka batin dan sebagainya yang sangat membantu untuk pemulihan gitu ya. Nah, jadi itu perlu leader, perlu saya rasa. Itu saya kira itu jawaban yang Mungkin itu seperti yang udah kita lakukan beberapa waktu ini ya, Pak Alvin ya, kepada beberapa gembala unit juga ya. ya. Nanti itu mungkin bisa dilakukan, ditularkan, duplikasi terus ya. Lalu berkenaan dengan materinya, apakah ada materi berjenjang yang mungkin bisa masing-masing unit punya sebagai keseragaman atau dikembalikan kepada unit mungkin ya untuk menjadi tadi proses dari bayi rohani sampai menjadi murid yang bisa memuridkan kembali. Ya, untuk sementara saya jawab bantu doakan. Kita sudah di sidang tahunan membentuk tim untuk upaya pemuridan ini. Jadi nanti tim ini akan menggodok materi-materi, kurikulum dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa jadi barangkali setengah tahun atau 1 tahun ke depan. Ataupun nanti kami usulkan kepada tim ini untuk ada modul-modul bagaimana yang step awalnya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, lalu kurikulum materi dan sebagainya gitu ya. Lalu misalnya kalau ada unit yang mau memulai, apakah dari tim ini bisa kasih pembinaan sekarang sudah dengan online sudah lebih memudahkan, misalnya pakai istilah 101 atau modul pemula atau dan sebagainya ya. Jadi tolong didoakan. Pak Teddy boleh tambahkan soal ini Pak, soal bahan, soal pemimpin ya, leader silakan. Iya. Oke, jadi pada umumnya sudah dijawab sama Musa Alipin ya. Saya cuma menambahkan dikit aja adalah begini. Berkaitan dengan setiap kelompok kecil tentunya membutuhkan leader. Nah leader ini harus terlebih dahulu mengalami namanya lingkungan pemuritan. Dan itu tentunya akan didapat dari hamba Tuhan. Nah dengan demikian maka hamba Tuhan bukan turun langsung memimpin cross yang ada di bawah di jemaat, tetapi mementor dan memuridkan setiap leader. Investasi waktu terbesar harus ada di sana. Karena kalau leader maju dan bertumbuh, maka kemudian anggota harusnya bertumbuh. Alurnya kira-kira seperti itu. Nah masalahnya adalah pada umumnya hamba Tuhan banyak menghabiskan waktu untuk kemudian setiap aktivitas program. Programs not person begitu. Nah ini pola yang kemudian perlu diubah. Waktu yang dipakai harus lebih banyak di person daripada kemudian program. Menginvestasikan waktu untuk di sana. Terutama untuk kemudian tim hamba Tuhan sendiri mengalami kelompok kecil, mengalami pemuritan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menanamkan satu value di Gereja Kalam Kudus Pekanbaru, yaitu bahwa setiap hamba Tuhan itu tidak sempurna. Setiap jemaat tidak sempurna, setiap pemimpin cross tidak sempurna. Kita hanya kumpulan orang tidak sempurna, sehingga tidak ada penghakiman di sana. Ayo kita hidup bersama-sama. Suatu hari salah satu di antara kita mungkin akan jatuh, mungkin akan bergumul, tapi kita support bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam proses kemudian bagaimana mementor leader dan kemudian leader sampai ke bawah. Berkaitan dengan bahan Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Musa Alipin, saya cuma ingin menekankan kepada begini, setiap gereja perlu mengatur dan merancang apa yang menjadi target pertumbuhan. Alkitab menulis ada 2 target di sana, dari bayi rohani dan kemudian dicatat sampai dewasa rohani. Tidak ada dicatat di sana memang remaja rohani, balita rohani. Itu menjadi tugas tanggung jawab gereja untuk kemudian menafsirkan itu lalu mengatur berapa jenjang target pertumbuhan. Kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh pendeta Yuzo misalnya dari STTRI, mereka punya 4 jenjang yang dituangkan dalam kurikulum Abel, bukan? Nah itu ada 4 jenjang. Nah gereja Saddleback di Amerika punya 4 jenjang. Gereja Willow Creek juga punya 4 jenjang. Gereja perlu merancang itu. Oke, thank you, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Waktu kita sudah habis ya, Ibu Elis, panitia. Jam 9:41 ini sekarang. Sesi kita ini yang kedua berakhir 9:40, betul ya? Kita akan break dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan break selama 10 menit. Ada waktu untuk Bapak Ibu boleh ke toilet,
atau makan dulu begitu ya, atau ngemil. Nanti kita akan kembali lagi pukul 9:50 begitu ya, untuk sesi berikutnya. Demikian, terima kasih Pak Alipin khususnya, Pak Teddy, Pak Philip. Kita akan bertemu kembali di pukul 9:50 ya, setelah break ya. Oke. Terima kasih, sampai bertemu nanti. Stick to Right and Vision Day. Tuhan Yesus memberkati.